video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan bunyi tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 do. Ayo simaklah lagu berikut. Kemudian, nyanyikanlah lagu berikut ini sesuai tinggi rendah nadanya. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tempo cepat, allegro, tempo sedang, moderato, tempo lambat, largo, dan hikmat, maestoso. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menjelaskan pola lantai dalam tari. Setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian, terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari
berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Contoh yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Contoh yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Contoh yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Contoh yang berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, yaitu gerak lemah lembut, gerak menghentak, dan gerak yang memerlukan ruang luas dan sempit. Selain itu, tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Menjelaskan iringan musik tarian daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Gerak tari juga berbeda-beda, tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Beragam budaya di Indonesia membuat masyarakatnya ingin terus menciptakan karya seni yang baru. Keragaman budaya dapat dicerminkan dengan membuat karya seni kolase, montase, dan mozaik. Karya seni kolase, montase, dan mozaik merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Selain itu, ada karya seni menempel lainnya, yaitu karya seni aplikasi. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Berikut ini adalah salah satu contoh karya seni aplikasi, yaitu tas yang diberi hiasan kain bermotif.
membandingkan keempat jenis karya tempel. Keempat jenis karya tempel itu yaitu kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Keempat karya jenis tempel ini mempunyai persamaan, yaitu merupakan karya seni teknik tempel dan dibuat dengan cara yang sama, yaitu menempelkan bahan-bahan ke permukaan bidang atau gambar. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama, perbedaan dari karya seni kolase. Karya seni kolase menggunakan bahan yang digunakan dari perpaduan bermacam-macam bahan. Misalnya, biji-bijian, daun kering, potongan kayu, dan kancing baju. Berikutnya, karya seni montase. Bahan yang digunakan berupa potongan-potongan gambar yang sudah jadi. Misalnya, gambar yang diambil dari koran atau majalah. Berikutnya, karya seni mozaik, yaitu bahan yang digunakan sama dan seragam. Misalnya, potongan kertas saja atau pecahan keramik saja. Berikutnya, karya seni aplikasi. Bahan yang digunakan berupa potongan suatu bahan. Misalnya, kertas dan kain yang sengaja dibentuk menjadi pola atau bentuk tertentu. Membuat karya seni, kolase, dan montase. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel tersebut yaitu kolase, montase, mozaik, dan aplikasi berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan. Berikut ini adalah contoh karya seni kolase kupu-kupu dari biji-bijian. Contoh karya seni montase dari majalah bekas. Membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Berikut adalah contoh karya seni mozaik dari potongan kertas. Berikut contoh karya seni aplikasi dari kain flanel.